didik memiliki karakteristik yang unik dengan berbagai potensi yang berbeda-beda. Sebagai seorang pendidik, diharapkan untuk mampu mengakomodasi dan mengoptimalkan masing-masing potensi dari peserta didik dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan platform pembelajaran. Dalam prosesnya, diharapkan pembelajaran ini dapat mengakomodasi gaya belajar peserta didik dengan masing-masing potensinya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Pada video ini, saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada materi struktur dan fungsi sel dengan membuat model sel yang terhubung dengan barcode untuk menampilkan informasi tambahan. Sebelum memasuki kegiatan inti pembelajaran, dilakukan asesmen awal yang bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan potensi dari peserta didik. Pada kegiatan pembelajaran kali ini, asesmen awal dibantu dengan aplikasi Mentimeter. Peserta didik diberikan pertanyaan tentang apa yang mereka ketahui tentang sel. Kemudian, jawaban dari peserta didik ini akan ditampilkan pada layar. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan sejauh mana pemahaman peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari pada hari ini. Dalam proses pembuatan model sel, peserta didik terlebih dahulu akan mencari referensi dari berbagai sumber. Di antaranya PowerPoint dan gambar yang telah disediakan oleh guru, YouTube, maupun sumber lain yang relevan. Bersama kelompoknya, peserta didik akan menentukan model yang akan dibuat beserta bahan-bahan yang diperlukan. Dari sini, peserta didik akan membagi tugas bersama kelompoknya. Siapa yang bertugas membuat model sel dan siapa yang akan bertugas membuat informasi tambahan. Peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik akan cenderung memilih mengerjakan model sel. Karena dari sini, mereka bisa langsung membuat bentuk dasar dari sel maupun organel-organel di dalamnya. Sementara siswa dengan gaya belajar lain dapat menyiapkan informasi tambahan. Siswa dengan gaya belajar membaca atau menulis dapat menyiapkan deskripsi informasinya. Siswa dengan gaya belajar auditori dapat membuat voice note singkat dari informasi yang telah disediakan. Dan siswa yang memiliki gaya belajar visual dapat membuat informasi tambahan dengan infografis atau video pendek menggunakan aplikasi Canva. Setelah informasi tambahan tentang model sel selesai dibuat, maka file tersebut akan diupload pada Google Drive yang telah disediakan oleh guru. Kemudian, siswa akan membuat barcode dari file tersebut untuk melengkapi model sel. Sebelum dipamerkan, guru akan mengecek kembali kebenaran isi yang dimuat dalam model sel maupun dalam informasi tambahannya. Perwakilan kelompok akan memamerkan sekaligus mempresentasikan hasil karyanya pada kelompok lain. Kelompok lain akan mempelajari struktur sel yang telah dibuat dan juga men-scan barcode untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang organel-organelnya.
Setelah proses pembelajaran selesai dan guru memaparkan secara singkat materi yang dipelajari hari ini, maka akan dilakukan asesmen akhir menggunakan aplikasi Quizzes. Di akhir proses pembelajaran akan dilakukan refleksi. Refleksi ini dilakukan dengan cara yang sederhana dengan aplikasi Strawpoll, di mana siswa akan memilih tingkat pemahaman pada materi yang telah dipelajari. Pembelajaran memang sebisa mungkin dibuat menyenangkan, namun tetap berpegang pada tujuan pembelajaran, kompetensi, dan kontennya.